بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكله إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته يرحمك الله وإلى أزواج أهل بيته وإلى رجوع الأولياء والشهداء والصالحين والرسالة والصوفية والمسلمين أصحاب الراجل والأوراد والأكابر خصوصا الإمام أبي حامد محمد بن حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجميع مشايخنا وأمهاتنا وأبائنا وأجدادنا وأمهاتنا المسلمين وأمهات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن نغفر لهم من درجات الجنة وأن هذا المكان وأهل المكان ويجزيهم كل خير ويجزيهم كل خير وأن الله يجعلهم من أهل الخير وأن الله يرزقنا أيهم وهم النبيين والمرسلين بها من الملائكة ولا الدنيا والبنات الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Sampai mana ya? Wala tasil ya, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa anhu bi ulumi wa asrarih ad-darain. Amin. Ila an qala wala tasil akhir surati bi takbirul hukum. Wala tasil lan ojo nyambung sapa sih akhir surati ing akhir surat bitakbiril ruku'i kelawan takbiril ruku'. Walakin lan akan tetapine afsil misahaken sapa sira bainahuma ing dalam antarane akhir surat sama takbirul ruku' bimikdari subhanallah lawan ukuran subhanallah. Jadi kata Imam Ghazali, jangan disambung akhir surat bacaan kita itu dengan takbir ruku. Jangan amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan langsung kamu takbir Allahu Akbar. Jadi diam dulu sebatas kita membaca subhanallah. Akhir suratnya misalkan lam yakul lahu kufuwan ahad, diam dulu lalu Allahu Akbar ruku. Jangan langsung lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar makruh ya. Lanjut. Ini yang panas badannya.
dia nggak mau masuk, panas badan. Walakin wakul lan dadi ya sapa sira, wakul lan ana sapa sira, wakul lan ana sapa sira fi jami'i qiyamika ing dalem sekabehane jumenenge sira mutriqan iku nunduk, mutriqan iku nunduk qasiran hale apa bener ya, qasiran hale nyendekaken nadoroka ing peninggalane sira ala musallaka ing atase tempat sholat sira. Jadi ketika sholat kita fokus yang hanya kita lihat tempat sujud kita fokus. Dan ke bawah ya, wa ingkana amal Ka'bah, walaupun di depan Ka'bah itu yang pertama. Ada yang mengatakan kalau di depan Ka'bah kita sukanya ngadep ke Ka'bah. Tapi yang pertama dalam mazhab Syafi'i tetap melihat tempat sujud kita. Ya, walaupun di depan Ka'bah yang kita lihat adalah tempat sujud. Nah, makanya sajadah sekarang itu warna-warna ya, warna-warna ada yang kabur, gambar ini. Makanya salafun soleh ketika biasanya dia bawa sorban warna putih kemana-mana. Kita lihat kalau lihat Habib Salim Syafi'i, Mbah Mun juga, terus Zain bin Sumit. Itu kalau pas sholat, walaupun di sana di Masjidil Haram, ketika beliau sholat di Masjidil Haram, kan karpetnya itu kan warna-warna ya, maka ditutup pakai sorbannya beliau yang warna putih. Karena makruh kalau melihat yang warna-warna ya, begitu ya. Nah, Ka'bah makanya lebih paling ini apa namanya, kalau ada gambar Ka'bah takut diduduki. Kalau bisa jaga jangan ada gambar Ka'bah. Itu kalau kita duduk lama kita dudukin, ada kan di sini yang duduk. Itu ya kan Halil Hasan bin Abdul Umar Syafii ketika dikasih sajadah ada gambar Ka'bahnya diambil di Ka'bah, diambil jangan ada gambar Ka'bah. Makhluk HP seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya jangan ada gambar-gambar, lagi gambar macam-macam sekarang ya yang dijual. Terus juga kan biasanya sekarang ada gambar trompa ya, trompa. Nah, itu luar biasa kan trompa. Tapi sekarang ini trompa, jadi sekarang itu orang-orang banyak sok Islam, ada trompa apa itu namanya, ininya pakai pensilnya trompa ya, kopiah trompa, iki trompa, sok Islam. Tapi dia nggak sadar kalau dia masuk kamar mandi mestinya dilepas. Trompa itu luar biasa ya. Wa ala ra'si hadzal qawmi nahlu Muhammadin wa ala ra'si hadzal qawmi nahlu Muhammadin faja'in ru'usi tahtani ali. Itu sendalnya Nabi Muhammad itu kan sampai ke arsy, maka tidak boleh dilepas sama Allah sampai ketemu sama Hadratul Wallahu a'lam.
kayak gimana. Tapi sendalnya itu kita dibahas semua kepala dari zaman Nabi Adam sampai Allah kiamat berada di bawah sendalnya Rasulullah. Tapi sekarang ubah, ya, pulpen, ya, Islami ya. Tapi dia nggak sadar dia bawa kemana, kamar mandi, dia nggak sadar taruh terus diinjak, kemudian apa namanya tuh sejak sajadahnya diduduki di bokong, ya Allah, sedih kita ya. Kalau dia bisa menjaga, alhamdulillah. Kalau bisa dia menjaga, menghormati rompa, terus Ka'bah. Ka'bah itu mesti kita agungkan ya. Walaupun gambarnya, walaupun gambarnya. Masya Allah. Sajadahnya Ka'bah kalau Lebaran, sajadahnya Ka'bah sampai itu. La ilaha illallah. Ya intinya agungkan yang diagungkan oleh Allah. Ya agungkan yang diagungkan oleh Allah. Jangan sampai kita merendahkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang kalau mau berangkat haji, begitu sampai sana atau berangkat umroh, begitu sampai sana lihat bangunan, sampai tower, dia nggak sadar Ka'bahnya di bawahnya. Akhirnya begitu melihatnya tingkat apa namanya gedung-gedung yang tinggi, dia takjub. Tapi begitu melihat Ka'bah biasa aja, nggak nangis, nggak apa. Ini alhamdulillah enggak. Makanya ketika kalian ditakdirkan berangkat, amin. Begitu sebelum melihat Ka'bah jangan pernah merasa agung. Sebelum melihat kubahnya Rasulullah jangan pernah merasa heran. Saya nggak ada gedung di Indonesia, banyak gedung juga, ya kan? Di sana, ini yang ada apa ya, sumur ya kan? Ya, sama Ka'bah dia nggak nangis sama sekali. Malah kita dianjurkan ketika melihat Ka'bah itu lihat terus apa terus, tapi ditafakuri, kita nangis minta sambil doa itu mustajab. Dan sekarang orang tidak ada takdir sama sekali sama Ka'bah. Bahkan sajadahnya mereka ditutupi, diinjak. Kadang kalau sudah nggak kepake lagi dibuat tong sampah. Nah, makanya ada. Ya, itu kan bikinannya Madeknya ya, Madek. Nah, ada bukan Madek ini. Insyaallah. Nah, bahkan di sini dikatakan walaupun satu sholat di Ka'bah khalfa nabiyyin aw ala janazati. Wadzalika min ibtida'i tahrum ila akhir salat. Bahkan walaupun kamu berada di belakang Nabi sholatnya, katanya begitu saking goyahnya. Walaupun kamu sholatnya di belakang Nabi ataupun di depan Ka'bah, maka tetap yang kamu lihat adalah tempat sujud. Fadzalika muka utawi mengkono-mengkono. Fadzalika muka utawi mengkono-mengkono an-nadhar ala musallat ajma'u iku ngumpulaken. Ajma'u iku ngumpulaken dihamika kedua atine sira. Dihamika keduane atine sira. Bahkan kalau sholat itu kalau jangan terlalu jauh dari tempat, dari satar, jangan terlalu jauh. Terus nggak ada foto-foto, nggak boleh, nggak ada foto depan.
Ihram itu nggak boleh, nggak boleh. Ada tulisan itu nggak boleh. Ya, karena itu tempat sujud, tempat sholat. Dan kalau bisa mendekat sedikit, jangan terlalu jauh. Semakin jauh, semakin nggak khusyuk. Semakin nggak khusyuk. Makanya disunahkan ketika sholat itu kita lebih mendekat ke tempat. Jangan musodamah, jangan musodamah. Musodamah itu begini, pas dengan agak miring sedikit. Begitu. Kalau musodamah itu makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula musodamah. Agak miring ke kanan atau ke sini. Khilaf. Ada yang hajam ke kanan karena setan datangnya dari sini. Dari Imam Romli dari biasa. Syekh Ibn Hajar sampai Imam Romli. Nah kalau bisa agak dekat, tapi nggak apa-apa kalau kita memang bukan tempat itu. Tapi paling tidak itu kalau kalian di rumah agak dekat sama tembok supaya lebih khusyuk. Sholatnya lebih, kalau agak jauh begini tuh, pikirannya juga kemana-mana. Tidak apa ini, ya seperti itu. Masya Allah. Wa ajdarulan lui, wa ajdarulan lui par, wa ajdarulan lui par, lihudu di kalbika keduanya hadire hati siro. Kalau kita melihat tempat sujud ketika sholat itu lebih hadir hati kita, kecuali di tasyahud ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, yang kita lihat adalah musabbihahnya, kecuali pas tasyahud ya. Maka yang dilihat musabbihah. Wa iyyaka lan hati-hati solusi. Wa iyyaka lan hati-hati solusi antal tahita ingin tonoleh solusi. Antal tahita ingin tonoleh solusi yaminan kelawan kanan wa shimalan lan kiwe di sholatika ing dalam sholat sira. Allah itu yukbil Allah itu yukbil ala musalli, atau yukbil itu mendekatkan rahmatnya kepada orang yang sedang sholat selama dia tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri. Kalau sudah noleh kanan, noleh ke kiri, berarti orang ini nggak mau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabut, dijauhin lagi rahmatnya. Ya, itu namanya abas. Apa abas? Melakukan perkara kang sia-sia. Al-abas, apalagi di sholat. Ada seseorang lagi sholat megang lihiyahnya. Kata Rasulullah, kalau seandainya dia melepas tangannya, tidak melakukan abas, niscaya lebih khusyuk. Tapi kan kalau orang laki-laki, kalau perempuan gimana? Yang penting jangan mobil ya. Kalau perempuan gimana? Ada kebiasaan-kebiasaan di laki-laki yang punya jenggot, gitu. Atau al-abas dalam segala hal makruh. Kamar mandi makruh, melakukan perbuatan yang sia-sia, megang apa, mainan di kamar mandi, ya tangannya itu atau ngelamun apa, ya perkara yang begitu tuh makruh. Abas. Jelas ya, jangan noleh ke kanan, jangan noleh ke kiri, kecuali memang ada perlu ya. Kalau dia nolehnya tujuannya main-main, batal sholat itu. Oleh kanan mainan, baik batal. Ya. Nah, summa kabir liruku'i warfa' yadaika. Summa kabir keri-keri takbir sapa sira liruku'i kedua ni ruku. Warfa' lan ngangkat sapa sira yadaika ing keloro tangane sira.
kama sabako kaya perkara sabako kang wis apa ma. Ketika takbir, ketika ruku kita tak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terus ruku. Wa muddat takbira ila intihai ruku. Wa muddalan dawaaken sapa sira. Wa muddalan dawaaken sapa sira at-takbira ing takbir ila intihai ruku tumeka maring rampung ya. Merampungnya ruku. Ila intihai ruku tumeka maring rampungnya ruku. Allahu Akbar sampai keadaan ruku. Ada apa? Kalau kadang lucu-lucu imam macam-macam. Dia udah ruku ya, nggak berhenti. Allahu Akbar. Gawat bisa. Ini calon-calon suwe ini mami ya ini. Ya, jelas ya. Takbir dan dengan mengangkat kedua tangan untuk ruku dan memanjangkan takbirnya sampai berhenti di ruku. Summa keri bo naro sapa sira. Bo keri naro sapa sira rahataika ing keloro efek-efek sira. Ala rubataika ing atase keloro dengkule sira. Wa asabiuka lan hale utawi piro-piro jarine sira mansyuratun iku mansyurawah dipenggang. Mansyuratun dipenggang. Wa asabi ugalan hale utawi piro-piro jarine sira mansyuratun iku dipenggang. Ya penggangnya ya normal ya dong, penggangnya bisa dia normal aja seperti biasa begini. Wansib wansib lan tegakaken sapa sira. Wansib lan negakaken sapa sira. Wansib lan negakaken sapa sira rubbataika ing keloro dengkule sira. Tegak gini ya. Jangan kayaknya ini orang tua. Kecuali kalau orangnya nggak mampu ya, ajar. Wansib lan negakaken sapa sira rubbataika ing keloro dengkule sira. Wa muddalan dawaaken ya. Wa muddalan dawaaken sapa sira dhahraka ing apa punggung apa kikir ya geger dhahraka ing gegere sira. Wa unuqaka lan hulune sira. Wa saka lan sirane sira. Sirae sira. Mustawiyan halerata. Mustawiyan halerata. Kasafi hatil wahidati koyo sofiha. Sofiha itu apa? Kertas tak? Lempengan, papannya. Kasafi hati koyo papan al wahidati kang siji.
wajah filan renggangaken sapa sira mir faqaika ing keloro sikute sira anjan baika saking keloro lambunge sira wal mar'atu lan utawi mar'ah wal mar'atu lan utawi mar'ah wong wadon la taf'alu iku orang nglakuaken sapa mar'ah dalika ing mengkono-mengkono dari mulai dari mulai mana tuh? Hah? Wal mar'atu lan utawi mar'ah la taf'alu iku orang nglakuaken dari jafi mirfaqika jafi mirfaqika bal balik tadumu apa tadumu ngumpulake bal balik tadumu ngumpulake saka mar'ah ba'dha ing setengane anggota mau ya ila ba'din maring sebagian wa kullan ngucapa sapa sira wa kullan ngucapa sapa sira ing ucapan subhana rabbiyal azim kelawan maha suci pangerane ingsun al azim kang maha luhur salasan kelawan telu ambalan wa ing kunta munfaridan lan lamun ana sapa sira wa ing kunta lan lamun ana sapa sira munfaridan iku ijenan munfaridan iku ijenan faziyadatu mongko utawi nambah faziyadatu mongko utawi nambah ila sab'in wa ishrina maring atau tumuko maring pitu wa ishrina lan 20 hasanun iku bagus hasanun iku bagus. Ada satu orang kafir begitu melihat orang muslim sholat dia heran, dia perhatikan orang muslim sholat semua anggota badannya bergerak. Orang muslim itu ketika dia sholat semua badannya bergerak dari mulai tangan ya kan, jari-jari, kaki. Ketika ruku kan berarti kan gerak, bukan berarti maksudnya jalan, bukan, semua bergerak. Tapi yang dia heran itu kecuali lehernya orang muslim, ketika sholat dia nggak bergerak, diam kan, leher itu kan nggak dia tunduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gerak semua kecuali leher. Dia takjub, biasa orang muslim. Dia dapat hidayah, masuk ke hidayah, tapi belum berani, belum mau masuk Islam. Tapi diperhatikan terus sampai akhir. Begitu akhir, yang bergerak hanya satu. Apa yang bergerak? Leher. Assalamualaikum. Yang lainnya diam. Saking takjubnya, dia langsung masuk Islam. Hebatan sholat. Ya, so, terakhir yang bergerak cuma satu leher, yang lainnya enggak. Assalamualaikum. Ya kepala kan ngikutin leher ya. Subhanallah ya. Nah itu, ini khususnya umat Rasulullah SAW. Makanya kan dulu ada di zaman Nabi Allah Musa kalau nggak salah. Ada satu perempuan datang kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah Musa, nabtu dzanban kabira, saya ini melakukan dosa besar, zina itu wakada 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 wakada. Ya Nabi Allah Musa, saya ini berbuat zina, saya ini begini, saya begini. Kata perempuan ini, apakah Allah mau mengampuni dosa saya? Kata Nabi Allah Musa, dosa kamu besar.
Ini nggak ada perbuatan yang melebihi dari kamu. Dosanya luar biasa. Ini perempuan mau tobat. Akhirnya konon Nabiullah Musa ini keras, kan Nabiullah Musa itu kan keras ya. Akhirnya perempuan itu pulang, nangis dia. Begitu perempuan itu pulang, datanglah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Musa, kamu pikir perempuan itu telah melakukan dosa besar dan tidak ada yang lebih besar dari itu? Ya memang dosanya besar. Tapi apakah kamu tidak tahu, wahai Musa, ada orang yang lebih besar dosa dari ini? Kata Nabi Musa, apa siapa? Kata malaikat Jibril, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, na'udzubillah. Makanya kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, a'til hasanata kalban aw hirratan wala ta'til hasanata ala tarikis sholat. Kamu silakan kamu kasih kebaikan itu kepada anjing, kucing, ya, tapi jangan sekali-kali kamu ngasih kebaikan, ngasih sedekah kepada orang tarikus sholat. Allahnya saja dia langgar. Tarikus sholat, jangan kamu kasih sedekah, jangan kamu kasih kebaikan. Bahkan lebih afdal kamu kasih sedekah, kasih kebaikan itu, kamu berikan kebaikan itu kepada anjing atau hewan. Karena kata Rasulullah, likulli kabidin harra ajrun, likulli kabidin harra ajrun. Setiap yang memiliki hati yang punya sifat haus, orang yang kalau punya hati yang hidup, itu ada pahalanya kalau kita berbuat baik sama dia. Kecuali tarikus sholat. Kalau tarikus sholat percuma. Karena tarikus sholat yang kita pernah pelajari di dalam kitab Safinatun Najah termasuk hayawan gairu muhtaram. Hayawan yang gairu muhtaram disamakan dengan al-khinzir wal kalbul aqur sama zanil muhsan sama apa lagi? Itu murtad disamakan. Wasallallahu alaihi. Makanya aneh kata ulama, kalau ada orang bergaul, ketawa sama temennya, sama keluarganya, yang mana mereka itu meninggalkan sholat, atau karyawannya yang masih kerja sama dia, mereka meninggalkan sholat, tapi dia biarkan, nggak ditegur, nggak diingetin. Ini katanya, bahkan nggak nerangin sama sekali, tidak memerintahkan masalah sholat. Masya Allah. Ini katanya ini tanggung jawab bersama. Ini nanti orang tanggung jawab dari akhirat. Tanggung jawab karyawannya kalau nggak sholat, dia tanggung jawab. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pada suatu saat beliau masuk penjara. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang allamah, habib, wali besar, al-musnid. Beliau pernah masuk penjara. Begitu masuk penjara, beliau mikir, apa nih kesalahan saya? Sebelum menyalahkan orang lain, dia introspeksi diri sendiri. Subhanallah, nggak lama dia keluar. Begitu keluar, pertama kali yang ditanya, yang diperhatikan keluarganya, lihat istrinya, lihat anak-anaknya, lihat pembantunya, lihat budaknya. Karena dulu orang-orang Yaman itu masih ada kiriman-kiriman budak dari Afrika yang diberdekakan di Yaman, di Hadramut. Orang-orang Afrika sampai sekarang ada di Mekah pun ada orang-orang Amerika yang memang mereka itu budak dimerdekakan di Mekah. Karena memang sulit. Subhanallah, ada khadamnya beliau. Ternyata beliau, kalau nggak salah ada umal, ada orang yang kerja di rumahnya beliau. Ternyata sering nunda sholat. Oh ini, kata Habib Idrus, ini yang menyebabkan saya masuk penjara. Sebab ini, langsung Habib Idrus nangis.
Mulai saat itu setiap kali tiap hari, setiap kali sholat dia ingetin semuanya, dia ingetin semuanya. Oh, luar biasa itu ya. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta kalian rezeki. Allah tidak meminta kepada kita rezeki. Nah, narzuqu. Kata Allah, kami yang memberi rezeki. Kalau kamunya bener sholatnya, khusyuk, bener sholatnya, saya yang masih rezeki. Jangan pikiran rezeki, kata Allah. Sholatnya sebenarnya tak kasih rezeki. Nah, makanya kan kata termasuk salah satu yang bisa menyebabkan mengundang rezeki itu apa? Kalau kita ngingetin teman kita sholat, ayo sholat, bangunin orang sholat tuh, itu min asbab rezeki. Iya, karena itu wa'mur ahlaka bis, kita di keluarga di sini, ya kan? Jadi bukan tanggung jawab ustazah aja memerintahkan sholat, tapi semuanya. Kalian itu semuanya punya tanggung jawab. Lihat temennya belum bangun, bangun subuh, ya bangunin, nggak apa-apa. Karena kita punya kewajiban semuanya untuk membangunkan sholat, mengingatkan sholat. Nah, di sini kalau perempuan, ya kalau perempuan tidak seperti yang diperintahkan tadi ya sama Imam Ghazali. Ketika dia ruku, ya usahakan kalau laki-laki itu kayak lempengan. Jadi antara ini, jadi apa namanya itu, punggungnya ini geger ya, geger ini. Kalau laki-laki kan agak renggang sedikit. Ini sikutnya agak renggang dari lambungnya. Tapi kalau perempuan jangan melakukan seperti itu. Begini. Nyempit ya. Kalian lebih tahu lah kalau perempuan. Agak nyempit ya. Nah, terus kalau apa yang kita baca? Yang kita baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Itu kalau kita sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri, kata Imam Ghazali, boleh kamu tambah tasbihnya sampai 27 kali. Kalau jangan pas jadi imam. Kalau sholat sunnah sendiri ya. Dulu Habib Muhammad Al-Haddad, pengarang kitab Ajalatus Sibah itu, di malam hari beliau kalau sholat tahajud itu sampai nangisnya itu bukan seperti nangis biasa, sedikit enggak, sampai ngalir ya matanya. Ya Allah, kalau malam. Pas suatu saat santrinya itu pasti, Habib Muhammad Al-Haddad ini kok sampai nangis seperti itu. Ternyata Habib Muhammad Al-Haddad begitu salam selesai, kaget. Ada santri yang memperhatikan, dipanggil sama Habib Muhammad Al-Haddad. Ya, Aulad, roji kita bak, itu malam. Roji kita bak, ayo murojaah. Jadi di sana itu kalau murojaah sebelum subuh, jam 1, jam 2 sebelum murojaah. Ya ulah murojaah. Habib Muhammad Al-Haddad akhirnya dipanggil itu orang, tahu. Nanti kenapa nggak murojaah? Terus kata santrinya ini pintar, santri tapi santri senior. Kata santrinya ini, ya Habib, tolong jangan istitrat. Apa istitrat itu? Mengalihkan pembicaraan. Istitrat atau musannif ya, kalau di dalam Fathul Qarib itu istitrat atau musannif. Jangan mengalihkan pembicaraan. Antum itu kok kenapa nangis? Padahal waktu antum itu diuji dengan dakwah, dengan ilmu, dengan sudah waktunya nggak ada lagi kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kalau nggak ngaji, ibadah. Kalau nggak ini, wirid. Itu terus. Tapi kenapa kok sampai nangisnya begini? Dan saya lihat kerupuknya itu suwe. Ya, Masya Allah. Kata Habib Muhammad Al-Haddad, ya, kita tahu katanya. Ilmu yang saya
ajarkan kepada kalian, dakwah saya kepada umat, terus amal baik saya kepada mereka, kalau tidak membawa dampak kepada saya sama badan saya sendiri di dunia ini, tidak membuat saya lebih takut kepada Allah, maka tidak akan membawa dampak nanti di akhirat. Iya, masya Allah, meriah. Alim allama faqih, mufti Bayda, seperti itulah. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita kembali lagi seperti itu ya. Jadi bahkan malaikat pun nggak dikasih sholat seperti kita. Malaikat itu nggak dikasih sholat seperti kita, karena ada malaikat yang hanya diberikan ruku saja. Dari mulai diciptakan oleh Allah sampai yaumul qiyamah ya ruku. Ada lagi malaikat yang diciptakan dari mulai diciptakan oleh Allah hanya sujud saja. Tapi hanya kita yang diberi khususnya sholat sampai sempurna. Ya, mulai takbir sampai salam. Af'alun, aqwalun, af'alun, muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Nah, summa rafa' ra'saka, keri-keri ngangkat sapa sira ra'saka ing sirane sira. Summa rafa' keri-keri ngangkat sapa sira ra'saka ing sirane sira. Hatta sehingga ta'tadila, hatta ta'tadila sehingga tegak ya. Hatta ta'tadila sehingga tegak sapa sira kok iman hale wong kang jumeneng. Warfa lan ngangkat sapa sira yadeka ing keloro tangane sira kok ilang hale wong kang ucap, qailan hale wong kang ucap sami Allah, mugi ngrungokaken Allah sinten Allah liman kedene wong hamidah kang muji sapa wong ing Gusti Allah. Fa idza stawaita mongko ing dalam nalikane apa istawa? Hah? Sendok apa? Hah? Jejeg. Fa idza stawaita mongko ing dalam nalikane jejeg sapa sira. Kau iman hale wong kang ngadeg. Fakul mongko ngucap sapa sira. Ing ucapan Rabbana hu pangerane ingsun. Laka itu tetap keduanya panjenengan alhamdulillah utawi segala puji. Ono min samawat, ono min as-samawat ya. Kalau minggu jadi jadi kalau minggu jadi badar rupane seisine langit. Mil ustamawati rupane seisi piro-piro langit, wa milul abdilan isi bumi, wa mil umak lan isine barang. Syikta kang karep sapa, syikta kang karep sinten panjenengan min syai'in saking sewiji-wiji ba'du ing dalam sewise. Wa in kunta fi faridati subi, wa in kunta lan lamun ana sapa sira, wa in kunta lan lamun ana sapa sira fi faridati subi ing dalam faridati subi, salat subuh fardu salat subuh. Faqra mongko astagfirullah, wa in kunta lan lamun ana sapa sira fi faridati subuh iku ing dalam fardu subuh. Faqra mongko ngucap sapa sira al-qunuta ing kunut rakaat saniyah ing dalam rakaat kang kaping 7. Fi'tidalika minar ruku'i, fi'tidalika ing dalam i'tidali sira minar ruku'i saking ruku', minar ruku'i saking ruku'. Jadi kunut ya sunnah. Nah, kita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu apa namanya, salat witir di
membaca qunut di witirnya itu bukan hanya di Ramadan. Ya, bukan hanya di Ramadan, bahkan witir-witir yang tiap hari kita di akhir daripada witir itu kita suka apa namanya dianjurkan untuk qunut. Tidak pernah meninggalkan hal itu karena doa qunut luar biasa. Al-Jami Asyami, doa qunut luar biasa. Kamu doanya itu saja sudah luar biasa. Apa doa itu? Apa saja kamu mau pengen apa aja kamu doa qunut itu doa jami syami. Ya. Nah, itu kalau di mazhab kita kapan itu qunut? Setelah ruku. Kalau di mazhab Maliki sebelum ruku. Sujud kari-kari sujud sapa sira mukabiran. Sujud kari-kari sujud sapa sira mukabiran hale ngucapaken takbir. Hale takbir. Hale ngucapaken takbir. Gairo rafi'il yadaini ing liyane ngangkat keloro tangan. Tanpa gairo rafi'il yadaini tanpa ngangkat keloro tangan. Jadi ketika sujud ke bawah kita nggak usah pakai mengangkat kedua tangan, hanya membaca takbir Allahu Akbar ke bawah sujud. Wa awalan lan naro sapa sira. Wa lan naro sapa sira awalan ing dalam kawitan. Alal ardi ing atase lemah. Nobataika ing keloro dengkule sira. Summa yadaika keri-keri keloro tangane sira. Summa jabhataka keri-keri ing batu ke sira. Jabhataka ing batu ke sira. Maksyufatan hale terbuka. Maksyufatan hale den buka opo jabhah. Wa anfakalan letakaken sapa sira. Wa lan naro sapa sira anfaka ing irunge sira. Ma'al jabhati sertane citok. Wajah filan renggangaken sapa sira mirfaqaika ing keloro sikute sira. Anjan meka saking keloro lambunge sira. Wa akilla lan ngangkato sapa sira. Wa akilla lan ngangkato sapa sira bainaka ing wetenge sira. An fakhidaika saking keloro pupune sira. Wal mar'atu lan utawi mar'ah la taf'alu iku orang lakuaken sapa mar'ah dalika ing kono. Beda ya kalau perempuan. Masih akeh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara sujud itu ketika turun usahakan yang pertama turun itu apa? Lutut. Jangan dulu ya. Jangan ini dulu turunnya. Yang turun apa dulu? Lutut dulu. Baru kedua tangan, baru ini sun. Nah, tapi khulijatul khilaf karena ada ulama mengatakan ini wajib hidup. Makanya usahakan kamu nempel juga. Karena ada yang mengatakan ulama wajib rukun min arkani sujud termasuk. Ada ulama mengatakan seperti itu. Jadi yang pertama turun adalah kedua lutut, jangan tangan dulu. Allahu Akbar. Ada nggak di sini? Ada ya. Biasanya orang-orang yang gemuk kayak Habib gitu. Tapi alhamdulillah Habib enggak seperti itu. Itu yang sunnah yang afdal ya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina tauba tabsil li kulli hawba wastur lana al-awrati amin ar-rawati اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد البش الصحب والحمد للإله المهدي والثنائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya langsung pulang ya.